Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengaku menyayangkan status 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Lembaga Antirasuah Kamis lalu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan alasan tes wawasan kebangsaan TWK sebagai salah satu tes bagi 75 pegawai KPK yang mengalami alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di mana syarat menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus lulus TWK. Pada kesempatan yang sama, Gufron juga membantah bahwa tes ini merupakan ide dari segelintir pihak yang dianggap tidak senang dengan kehadiran KPK. Gufron menambahkan ia dan 4 pimpinan KPK lain justru menyayangkan KPK harus kehilangan pegawainya karena tes ini. Bahwa alih status pegawai KPK ke ASN itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 6 bahwa pegawai KPK adalah ASN. Bagaimana meng-ASN-kan kemudian diatur di Pasal 69C Undang-Undang 19 2019. Apa yang diatur di pasal 69C intinya adalah memberi waktu kepada KPK untuk memproses alih status pegawai KPK ke ASN. Kemudian yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara. Dalam proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN terdapat 3 aspek utama yang dinilai. Yang pertama adalah kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan juga pemerintah. Dan yang kedua pengaruh terhadap keluarga, lingkungan, teman atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga adalah aspek pribadi yang berkaitan dengan keyakinan, motivasi, nilai dan sebagainya. Dan saya akan membahas polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK bersama dengan 2 narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Profesor Romli, Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, dan juga ada Dr. Indra Perwira, Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Romli, Pak Indra. Sehat ya Pak? Selamat malam. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja membahas bagaimana kemudian polemik KPK saat ini. Pegawai KPK yang tidak lolos tes ini wawasan kebangsaan ini terus melakukan manuver dengan melaporkan pimpinan KPK. Alasannya kemudian adalah kinerja KPK tergantung pada mereka yang dikatakan selama ini menjadi motor. Nah, bagaimana Pak Romli tanggapan Anda? Halo, ya. Ya. Suaranya kurang bagus ya. Pertanyaannya mau apa ini? Baik Pak Romli, jelas suara saya? Ya jelas, enggak, tapi ini dari sana berisik ya. Baik, aja nih. baik Gitu saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, tes wawasan kebangsaan ini memancing berbagai perdebatan begitu. Sebenarnya bagaimana kemudian posisi hukum tes wawasan kebangsaan ini? Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturannya? Ya, menjadi pegawai ASN itu kan ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, untuk KPK itu berdasarkan perintah Undang-Undang 19 Tahun 2019 ada semacam ketentuan khusus yang sifatnya peralihan. Dan itu diatur lebih lanjut di dalam PP 41 Tahun 2000. Nah, jadi kalau menjadi ASN tentu berbeda dengan menjadi pegawai swasta. Ada syarat-syarat tertentu. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang ASN, peran ASN itu satu adalah abdi masyarakat, abdi negara, sekaligus juga berperan sebagai unsur perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, saya kira kalau konversi ini khusus, bukan dari nol, maka sebetulnya tes kompetensi teknis itu tidak diperlukan lagi. Nah, tetapi kan tidak mungkin bisa dialihkan demikian saja, karena ada persyaratan-persyaratan lain, yaitu soal integritas dan pemahaman mereka terhadap tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi disitulah yang namanya mungkin tes
kebangsaan itu muncul. Demikian Mbak Ratu. Ya, Pak Indra, sebenarnya hanya ada sekitar 6% begitu ya yang tidak lolos dari sekitar 1.200 orang dari pegawai KPK. Memang pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini apakah kemudian sudah sesuai dengan aturannya, Pak Indra? Iya, karena untuk menilai komitmen dia terhadap tujuan kita bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, menjadi pegawai ASN itu berbeda kan, jadi dia punya betul-betul menjadi abdi negara, abdi masyarakat, karena itu juga tingkat kepatuhan, loyalitas, serta integritasnya juga perlu untuk diperhatikan syarat-syarat itu. Nah, contoh misalkan ya, kalau misalkan etika birokrasi di seluruh dunia, di negara manapun, itu kan patuh pada atasan. Nah, ini kalau misalkan orang mungkin yang punya karakter tidak patuh atau membangkang, kan lebih baik dia jadi pekerja lain, misalkan jadi pengusaha atau segala macam. Itulah salah satu fungsinya, karena memang ada peran khusus bagi ASN yang berbeda dari pegawai yang bukan ASN. Demikian Mbak Ratu. Baik, jadi memang aturannya juga sudah sesuai begitu ya. Jika memang pelaksanaannya kemudian sudah sesuai aturan, lalu mengapa kemudian masih dipermasalahkan oleh wadah pegawai KPK? Ya, saya juga aneh ya, di dalam seleksi calon pegawai kan kalau normal itu calon dulu ya. Kemudian sudah jadi calon, itu kemudian mengikuti pelatihan, pendidikan, dites, dan itu bisa saja tidak lulus. Kan itu sudah terjadi demikian. Panjang Republik ini berdiri. Tidak ada yang mempersoalkan. Nah, jadi saya kira kalau misalkan dari 1.200 demikian hanya katakanlah 51, ini sangat kecil dari segi jumlah. Kebanyakan justru balik gitu ya. Yang ujian 1.200 yang diterima 51 itu kan karena memang ruang untuk peluang menjadi ASN sekarang itu ada kebijakan pembatasannya. Demikian Mbak Ratu. Ya, Pak Indra, jadi seharusnya memang tidak perlu dijadikan polemik begitu ya. Saya ke Pak Romli. Pak Romli, pegawai KPK ini kemudian yang tidak lolos ini kemudian terus melakukan manuver-manuver kemudian dengan melaporkan pimpinan KPK. Alasannya kemudian adalah kinerja KPK ini tergantung pada mereka yang dikatakan selama ini menjadi motor penggerak begitu. Pandangan Anda seperti apa? Ya boleh-boleh aja bicara begitu, tapi itu kan ngaco. Ya. Yang menentukan perkara bukan mereka, pimpinan KPK yang menentukan. Kalau mereka merasa jadi pimpinan KPK lain lagi, ya. Ini ngawur semua. Kalau saya mau katakan ngawur. Tahu nggak ini masalah itu muncul karena sejak revisi udah dia juga kelompok mereka juga kok. Sejak revisi sudah nolak. Jadi mereka ini sudah merusakkan diri. Strategi pertama lawan undang-undang, gagal lolos, lawan kalau saya jadi ASN, kan begitu strategi mereka. Ya, jadi saya nggak aneh. Sejak revisi sampai sekarang saya ngelihat tidak aneh kalau mereka begitu. Sudah tersistematisasi, ya, secara baik, terorganisasi untuk melawan pemerintah. Jelas, ya, nggak ada. Mereka nggak sadar bahwa waktu mereka jadi pegawai KPK sejak 2003 sampai kemarin, mereka tuh bukan di luar rumpun kekuasaan eksekutif. Dengan berada dengan undang-undang yang baru, mereka masuk jadi rumpun kekuasaan eksekutif. Sudah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi kok semua. Ya, sudah jelas di undang-undang KPK, rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, ketika mereka dites, mereka itu bukan ASN. Mereka itu pegawai KPK dengan peraturan sendiri, peraturan KPK sendiri mengatakan saya independen, seolah-olah independen itu seluruhnya. Yang independen itu hanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, titik. Itu status mereka tidak independen 100%, anggarannya dari pemerintah kok sejak lama. Mereka nggak sadar ketika mereka menjadi sejak revisi disebut kok ASN pegawai KPK. Kenapa nggak mundur dari dulu? Ini semua ngada-ngada lah, terus terang aja. Ya. Mereka nggak paham undang-undang atau gimana itu. Sarjana hukum semua tuh mereka, termasuk guru besar juga itu yang pro ke sana. Ini masalah loh. Jadi ini terus terang, ini
insubordinasi terhadap kekuasaan negara. Pertama, taktik mereka ini propaganda, provokasi, agitasi. Adu domba terakhir, presiden diadu dengan Firly. Mau ya begitu caranya. Calon ASN kayak begitu memang nggak pantas jadi ASN menurut saya. Jadi wajar aja kalau mereka sekarang dites kembali, disaring kembali, itu masih baik. Dari 75 sisa 24 kok. Masih baik. Nah ini masalah. Jadi saya terus terang, tidak kaget, tidak heran kalau ini terjadi. Hanya tentu saya terus terang terhadap pejabat pemerintah yang lain, ya, negara, termasuk presiden, harus teguh pada sikap. Negara harus hadir, ya. Jangan mereka aja yang minta negara hadir. Negara harus hadir dalam kondisi yang seperti ini, yang saya tahu. Bahaya ini. Masa pemerintah mau dilawan? Nggak benar udah, ya, terus terang. Saya kira ini keputusan tepat. Disaring lagi bisa 24. Ya, itu udah bagus itu. Yang 24 pun harus dididik kembali. Baik, Pak Romli. Pelat lagi, ya. Ini lebih bagus. Jadi buat saya tidak aneh. Kalau ini terjadi dan bakal terjadi. Sudah paham saya. Ya. Baik, Pak Romli, kita Kalau akan... segi hukum, sudah absolut benar. Yap. Benar. Baik, Pak Makanya Romli, mereka kita yang akan anti itu jeda baca sesaat undang-undangnya lagi. yang benar. Baca perubahan filosofinya. Dari 2002 undang-undang ke 2019. Beda betul itu. Baik, Kalau sepertinya orang masih mengerti filosofi, panjang pembahasannya. normanya, Kita azasnya. akan sampaikan nanti di Yang itu segmen selanjutnya. Sekarang aja sudah ada asas perlindungan HAM. Bayangkan itu. Kurang Baik. bagaimana, ya. Baik, Pak Romli, Pak Indra, kita akan jeda sejenak. Indonesia Forward akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward. Kita akan langsung lanjutkan pembahasan kami pada malam hari ini. Ada Pak Romli. Pak Romli tadi berbicara mengenai terkait dengan 24 pegawai KPK yang kemudian masih nantinya akan dibina. Ini akan seperti apa bentuk pembinaannya? Ya, begini ya. Coba kalau lihat, saya juga pegawai negeri sekian 75 tahun ya. Lama, 60 tahun mah. Mengikuti diklat. Kami juga, Pak Indra juga diklat, semua ASN diklat. Untuk naik jabatan tuh dites lagi gitu ya. Sudah bukan hal yang aneh. Apalagi ini baru menjadi pegawai negeri. Ya. Coba lihat, berbandingkan. Guru-guru honorer yang puluhan tahun nggak diangkat-angkat jadi ASN tuh gimana nasibnya? Kalau hanya pegawai 75 pegawai KPK minta privilege ya, keistimewaan gitu ya. Gimana equal treatment? Wajib, mereka wajib diklat lagi. Diklat tentang apa? Pendalaman wawasan kebangsaan. Itu lebih bagus. Daripada kita terima saja 24, kemudian di tengah perjalanan ada masalah lagi. Ya. Instruksi Pak Jokowi itu jelas kok. Ya, bukan menghentikan, memang betul, tapi perbaiki internal. Karena masalah internal ini, sejak dulu KPK 23 sampai terakhir jilid 3, jilid 4 kemarin, itu nggak pernah diperbaiki. Bayangkan tuh pegawai KPK ya, yang meres, ya kan? Temuan BPK, lihat, barang rampasan hilang. Oleh siapa? Nah, mobil mewah di leasing di luar, padahal barang sitaan. Itu masalah internal. Buka laporan BPK 2018, jelas. Masalahnya sama saja dengan masalah-masalah di birokrasi lain yang banyak korupsi. Tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah diperbaiki oleh pimpinan KPK. Temuan BPK tiap tahun sama aja, saya perhatikan. Tidak ada pembaruan, tidak ada perubahan. Coba kalau kementerian lain, jadi korupsi pasti. Ini masalah besar. Sekian lama. Ya, jadi tes TWK itu blessing in disguise, membuka kotak Pandora yang selama ini ditutup-tutupi oleh pimpinan KPK, jelas. Ya,
Baik, Kalau jadi ini KPK seperti ini berani membongkar kementerian lain habis-habisan, kenapa tidak berani membongkar diri sendiri? Mhm. Bayangkan tuh undang-undang KPK pasal 5, azas kepemimpinan KPK, jelas itu integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya kepada publik KPK. Jadi jangan lupa itu. Publik has the right to know. baik Pak Itu, Romli. Jadi ya. ini sebenarnya Jadi adalah menurut saya, Mhm. ya harus ikut lagi di kelas pendalaman wawasan kebangsaan. Itu saja. Baik, jadi ini sebenarnya penguatan sistem di internal KPK sendiri. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Indra? Bagaimana kemudian nantinya pembinaan-pembinaan ini akan diberlakukan? Ya, bahasanya pembinaan sebetulnya itu ya apa istilahnya ya, lebih kepada peningkatan kualitas dari pegawai dengan metode-metode pelatihan dan diklat tadi. Dan itu hal yang wajar misalkan di pegawai ASN untuk itu. Nah, kalau soal apa tadi ya saya katakan kan sebetulnya wawasan tes itu kan sebetulnya bukan hanya soal tadi ya, banyak aspek termasuk integritas dan segala macam. Dan tadi saya katakan itu kan sebenarnya kalau pegawai biasa panjang sekali ceritanya. Kalau di undang-undang di PP 41 itu udah jelas ya levelnya, konversinya dari jabatan ASN ke struktural KPK. Jadi sangat dimudahkan sebetulnya. Ini sangat khusus, sangat dimudahkan. Nah, kalau dengan cara yang mudah, artinya dengan dispensasi yang dimudahkan dari ketentuan umum untuk rekrutmen ASN, tidak lolos, berarti ada apa? Kan begitu ya persoalannya, kebangetan gitu loh. Menurut saya ya, kalau memang karena gagal pada wawasan kebangsaan, karena tes itu sebetulnya sangat mudah. Tujuannya hanya melihat bagaimana sih sebetulnya orientasi persepsi kita terhadap misalkan tujuan bernegara, terhadap toleransi dan sebagainya. Hal yang mudah. Tapi kalau tidak bisa lulus tes, saya sendiri sebagai ASN, waduh, ngeri juga ngelihatnya ya, sampai sana. Nah, kalau seorang ASN itu tidak mungkin tidak punya wawasan kebangsaan, karena dia abdi masyarakat, gitu ya. Dia harus melihat secara keseluruhan. Dia harus melayani orang tanpa pandang bulu. Kan itu salah satu perbedaannya antara ASN dengan pegawai di luar ASN. Demikian Mbak Ratu. Ya, Pak Indra, nantinya kan akan ada pegawai KPK yang lolos kemudian dilantik, kemudian nantinya juga ada yang dibina dan ada yang tidak lolos. Nah, kemudian ini bagaimana dengan kinerja dari KPK itu sendiri? Apakah akan berpengaruh begitu terhadap jalannya pemberantasan korupsi? Kalau pegawai KPK itu jumlahnya 100 orang, kemudian 51 orang itu tidak lolos, itu mungkin berpengaruh. Itu kan ribuan pegawai KPK. Dan emangnya hanya 51 orang saja yang bisa memberantas korupsi. Jadi itu ada ribuan. Itu menafikan tuh jumlah KPK yang lain itu ya. Termasuk ada pimpinan. Saya kira nggak ada pengaruh soal itu. Baik, jadi tidak ada pengaruh begitu ya. Kemudian apakah tes wawasan kebangsaan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya, itu diskusi tersendiri saya kira ya. Karena bukan soal tes wawasan. Saya berani mempertanggungjawabkan tes wawasan kebangsaan itu perlu untuk ASN. Di seluruh dunia pun etika dari ASN atau birokrasi itu harus ada loyalitas, komitmen pada nasionalitas dan sebagainya. Pertanyaan yang mungkin harus kita diskusikan, apakah pertanyaan-pertanyaan disampaikan dalam tes itu relevan nggak dengan wawasan kebangsaan? Itu mungkin soal lain gitu. Saya sendiri tidak tahu apa saja yang ditanyakan. Demikian Mbak Ratu. Baik, jadi bagaimana kemudian menjadikan sistem birokrasi yang lebih baik begitu. Baik Pak Indra dan Pak Romli, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward. Kita langsung saja akan lanjutkan perbincangan kepada Pak Romli. Pak Romli, ada banyak tekanan dari luar, khususnya dari ICW yang meminta pimpinan KPK ini untuk mundur. Apakah ini kemudian dilihat sebagai sebuah bentuk intervensi independensi KPK dari berbagai LSM? Jadi beginilah ya, permintaan ICW itu sebetulnya kan inkonsisten ya terhadap bahwa KPK itu lembaga independen, itu satu. Yang kedua, ya
ICW itu kan kontrol terhadap pemberantasan korupsi. ICW, Indonesian Corruption Watch, yang di watch itu pemberantasan korupsi. Bagaimana bisa sekarang minta mundur pimpinan KPK? Ya, beri saya nih, kalau saya bilang, ICW bubar saja gitu, apa hak saya? Nah ini masalah, banyak persepsi yang keliru, ya, banyak informasi sesat, ya, yang disampaikan oleh the minoritas, menurut saya the minority, ya. Ini tirani minoritas terhadap mayoritas. Bagaimana bisa, ya? Kok ICW menyimpang dari anggaran dasar itu? Gimana? Ya, jangan minta yang aneh-aneh, ya. Yang memberhentikan pimpinan KPK itu undang-undang. Tidak dipenuhi syarat-syarat, tidak memenuhi syarat-syarat good governance, ya kan? Ada syarat pemberhentian pimpinan KPK, ada diatur dalam undang-undang, bukan diatur oleh ICW. Ya, ini saya beritahu itu, ya, teman-teman saya yang di ICW itu. Jadi hati-hati, ini negara hukum, ya, bukan negara opini, ya. Hati-hati, ini negara hukum. Kalau saudara tidak suka, ya, yang 75 pegawai ada mekanismenya. Betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak dilakukan? Ya, sejaknya kan tidak lolos, bicara terus di pers kemana-mana, ya, adu domba gitu. Saya lihat provokasi, tapi mekanisme negara hukumnya nggak dipakai. Padahal mereka itu semua ada dokter, ada guru besar di sana. Ini kenapa begitu? Gitu. Prihatin saya. Baik, kita ke KPK Pak seperti ini prihatin, Indra. ya, apalagi saya minta mundur itu lebih aneh lagi gitu. Tapi ingat ya, saya ingin mengucapkan saja pada yang 75. Keberhasilan Anda memenjarakan orang-orang koruptor kependudukan miskin tidak sama dan sebangun dengan wawasan kebangsaan. Ingat, Baik. tidak sama. Jangan berarti bisa memenjarakan orang itu wawasan kebangsaan Anda lebih hebat dari koruptor. Belum tentu. Bukan saya bela koruptor. Kita realita saja. Hamdi Muluk, ahli psikologi, dia katakan tes psikologi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ingat, dan semua asesor itu ahli. Pengalamannya puluhan tahun. Mentes bagaimana wawasan kebangsaan setiap pegawai negeri. Baik, Pak Romli, saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Selain ICW juga kemudian kabarnya ada 416 pegawai KPK yang kemudian lulus tes wawasan kebangsaan ini kemudian meminta pelantikan dirinya sebagai ASN ini ditunda sebagai bentuk solidaritas. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Indra? Begini ya, siap ke saya Pak Indra ini. Boleh saja. Silakan. Lah, gitulah ya. Pak Indra. Ya, tapi kan begini, resikonya kalau mereka sudah itu ya mungkin mereka akan kehilangan hak. Itu kan hukumnya jelas. Pembangkangan insubordinasi itu dalam ASN itu melanggar etika birokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia saja. Ada namanya administratif baru. Kalau tidak suka pada atasan, kita bisa komplain pada atasannya lagi. Gitu loh. Kalau di KPK ada Dewan Pengawas KPK, kalau saja ada pelanggaran etik. Itu kenapa nggak ditempuh mekanisme itu? Kemudian misalkan ada putusan yang tidak disukai bisa ke PT UN tadi. Itu pertanyaan. Makanya saya kemarin bertanya, ini tujuannya memperjuangkan hak dari 51 orang itu atau mau menurunkan pimpinan KPK? Ini kan jadi nggak jelas ini ya. Kemana? Kita jadi kusut berpikirnya. Demikian Mbak Ratu. Baik, terakhir closing statement dari Pak Indra dan Pak Romli, harapannya ke depan akan seperti apa nih? Karena 1 Juni sebentar lagi. Ya, dari Pak Indra ke saya ini. Silakan Pak Romli terlebih dahulu. Jadi harapan saya ke depan ya, KPK itu ya menjadi kuat, ya kuat, tetap bersemangat, ya, dengan kewenangannya yang lebih luas, tapi jangan lupa perlindungan hak asasi manusia, itu penting. Yang di Undang-Undang 30 2002 tidak ada itu, ya. Jadi pimpinan Pak Firly ke depan ini tidak mudah, berat, karena bagian tentuan mengenai harus tugas KPK melakukan perlindungan HAM itu akan menjadi ya hal baru, alasan baru untuk mengajukan pra peradilan. Ingat itu. Ya, jadi oleh karena itu pegawai KPK termasuk pimpinan KPK harus betul-betul
membenahi masalah internal, jangan sampai di pra peradilan, ya. Jangan. Tapi kalau keberhasilannya, saya angkat topi lah, 2 minggu 2 menteri itu, ya, Menteri Sosial sama Menteri KKP, 2 minggu, yang tidak pernah terjadi pada pimpinan KPK zaman lalu. Nah ini harus dijaga integritas, profesionalitas, akuntabilitas, yang penting transparansi terhadap publik. Jangan hanya mengatakan bahwa inilah koruptor. Itu harus juga diperlihatkan pada publik. Saya ada masalah. Saya sudah pecat sekian orang pakai KPK. Itu yang bagus, integritas. Baik, terima kasih Pak Romli. Silakan Pak Indra, singkat saja. Ya, saya pikir dengan Pak Firly dan kawan-kawan ya, itu saatnya sekarang membuktikan bahwa tudingan-tudingan masyarakat, berbagai pihak yang katakanlah yang selama ini meragukan mereka itu dibuktikanlah dengan kinerja yang lebih baik, apalagi dengan status mereka yang sudah sebagian besar jadi pegawai ASN. Saya kira itu saja sih. Kita buktikan dengan perbuatan, jangan ditangkis lagi dengan debat, capek kita. Kan demokrasi ini dibangun dengan kepercayaan, bukan dengan prasangka gitu loh Pak. Terima kasih Mbak Ratu. Baik, terima kasih Pak Indra dan Pak Romli. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Ada Profesor Romli, Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, dan juga Dr. Indra Perwira, Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjadjaran. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semoga semua pihak bisa mengambil hikmah dari polemik yang terjadi ini dan di KPK agar kedepannya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan lebih baik lagi. Demikian Indonesia Forward malam hari ini. Saya Ratu Nabila, sampai jumpa.